Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzal al-kitab wa hazama al-ahzab. Asyhadu an la ilaha illallah fataha lid-daibin al-abwab wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-ashab sallu alaihi ya ulil albab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah singkat ini izinkan saya mengawali khutbah ini untuk selalu senantiasa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Hanya dengan takwa kita bisa meraih kemuliaan dari Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah hari ini saya ambil dari salah satu buku yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Judul bukunya dalam bahasa Arab Al-Jannatu fi Baitika,
Ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi terkadang kita sering sibuk mencari surga yang jauh, lalu kita melupakan surga yang dekat. Buku ini saya tulis ketika saya berawal keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, saya langsung menyimpulkan Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak tampil jadi majikan bagi orang tuanya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Itulah sebabnya kenapa Indonesia banyak bencana dan musibah. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi pernah terjadi di negeri ini. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah itu mengirimkan bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa besar yang terjadi. Dosa besar apa? Yang paling cepat mendatangkan murka Allah selain syirik kepadanya? Salah satunya dosa durhaka dengan orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika saya berdakwah di kota Jambi, dari Jambi saya naik mobil 6 jam ke sebuah kabupaten kecil yang bernama Muara Tebu. Sesampainya di sana, kami menemukan satu kejadian kasus. Ada seorang lelaki remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak musibah, jawabannya sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua kami temukan ketika berdakwah di kota Brebes. Ada anak kecil, usianya baru 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya sudah ada anak tampil jadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian ketiga kami temukan di Pulau Jawa, lebih memalukan dan memilukan. Ada seorang ibu yang sudah tua, janda, wanita salehah, tapi di hari tuanya ia masih rela bekerja, mencari rezeki yang halal demi nafkah anak-anaknya. Ia rela jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat ia tahankan demi anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya pun yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tengah bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, memaksa sambil memegang parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu sang ibu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia
banyak betul mara bahayanya. Jawabannya sudah ada anak durhaka di negeri ini dengan orang tuanya. Demi Allah saya berani bersumpah, sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran ada satu ayat saja yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam hadis Nabi ada satu riwayat saja yang menceritakan bahwa ada anak setan durhaka dengan orang tuanya. Jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada satupun dalilnya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka pun tidak ada. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Itulah sebabnya Indonesia banyak bencana, musibah, keberkahan dihilangkan oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berangkat dari perjalanan safari itu, saya menulis sebuah buku. Saya kasih judul Ada Syurga di Rumah. Sekali lagi, siapa syurga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita sibuk mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat? Setiap selesai sholat, kita sering mengangkat tangan lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh, belum salehah di mata ayah ibu kita. Ini yang saya maksudkan, mencari syurga yang jauh, lupa dengan syurga yang dekat. Ingat pesan Nabi, mafil aba fil abna. Apa yang ada pada diri kita akan turun kepada anak-anak kita. Jangan mimpi anakmu akan soleh kalau engkau tidak berjuang untuk tampil menjadi anak yang soleh di hadapan ayah ibu. Apa yang kau tanam itu yang akan kau petik. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk menanam rumput ilalang saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita. Makam-makam keramat jauh-jauh dia datangi. Batu nisan keramat dia ciumin. Tanah kuburan keramat dia kantongin. Tapi orang tua keramat hidup satu rumah gak pernah diurusin. Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Berapa banyak orang-orang di antara kita sibuk mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Kepada atasan dia bisa berkata, siap komandan, laksanakan 86 beres. Kata beres 86 laksanakan. Untuk atasan gampang diucapkan. Kenapa bicara dengan orang tua sendiri selalu keluar kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di hadapan orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana asal mulia di hadapan ayah ibu kita sendiri. Berapa banyak orang-orang di antara kita sibuk mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Selesai sholat fardu, dia amalkan sunnah Nabi, dia baca zikir Alhamdulillah 33 kali. Zikir ini bagus, mengantarkan seseorang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tapi demi Allah, lewat khutbah Jumat ini saya pastikan, demi Allah, mau sampai berbusa mulutmu melafazkan lafaz hamdalah dalam zikir sunnahmu, itu tidak akan diterima Allah selama mulutmu belum pandai bersyukur dulu dengan ayah ibu. Mana dalilnya? Silakan buka Al-Quran
Dalam Quran ada ayat yang berangkai dan berantai. Ketika perintah yang satu dilakukan, perintah yang kedua harus menyempurnakan. Bukankah Allah pernah berfirman, Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan jangan lupa bersyukurlah kepada orang tua. Nabi kuatkan dalam had sabdanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan dipandang Allah sebagai hamba yang sudah bersyukur atas semua karunia nikmatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita, bicara dengan pasangan bisa romantis, bicara dengan orang tua selalu dengan nada tinggi dan menyakitkan hati. Padahal istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 anak-anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, anak yang durhaka dengan orang tuanya jangan bermimpi bisa masuk ke dalam surga. Mencium bau surga diharamkan Allah. Nabi ingatkan dalam sabdanya, inna rihal jannah tuja ala masira alfi amin. Kata Nabi, surga itu punya bau harum yang sangat menyengat. Tapi sayang, kata Nabi, ada 2 golongan manusia, jangankan masuk ke dalamnya, dari jarak 1000 tahun menuju ke surga Allah haramkan mencium baunya. Kalau mencium baunya saja haram, apa mungkin bisa jadi penghuninya? Anak-anak yang durhaka jangan bermimpi bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Di saat nanti pada hari kiamat, matahari konon 1 jengkal di atas kepala, semua umat berbondong-bondong mendatangi nabinya, mengharap syafaat dari mereka. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, sampai Nabi Isa pun tidak mampu mensyafati umatnya. Hanya Nabi kita Muhammad yang akan memberikan syafaat bagi seluruh umat manusia. Tapi anak durhaka jangan mimpi dapat syafaat Nabi, memandang wajah Nabi diharamkan Allah. Nabi ingatkan dalam sabdanya, ana bariun mimman lam yu'addi haqqa walidain. Saya Muhammad berlepas tangan kepada anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak kita kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi sampai berlepas tangan, mimpi dapat syafaatnya. Yang ketiga, anak durhaka jangan punya cita-cita bisa mati husnul khatimah. Nabi ingatkan dalam sabdanya, babani mu'ajjalani uqubatahuma fid dunya. Ada 2 dosa besar, kata Nabi. Dosa besar ini Allah segerakan azabnya bagi pelakunya, tidak menunggu dia mati, dia masih hidup, Allah segerakan siksanya di dunia. Salah satunya adalah dosa durhaka dengan orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan sadar orang tua kita mahal harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa membayar semua jasa pengorbanan orang tua. Di penghujung khutbah ini, saya angkat sebuah cerita yang saya masukkan ke dalam buku saya. Cerita yang sangat indah. Ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya.
karena terharu ketika melihat di depan matanya ada salah seorang anak muda sedang berjihad menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar sahabat Nabi terharu, menangis dan bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menangis sambil menjawab, "Imam, Imam, yang ada di leherku, dia adalah ibuku, Imam." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar semua jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu berkata, "Demi Allah, nak, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah. 1000 kali kakimu berdarah-darah. 1000 kali, nak, kulitmu mengelupas. 1000 kali, nak, kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu itu tidak akan bisa membayar satu tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menembus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu." Renungkan, dengarkan, simpulkan. Kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita bayar, walaupun dengan jihad sehebat dan semulia itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati orang tua kita, yang sampai mereka mati menutup mata belum pernah terdengar satu kali pun ridho dari mulut mereka sampai ke telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi, kalau ridho orang tua sampai mati tidak pernah diraih. Ingat pesan Nabi, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita, murkanya Allah hadir ketika orang tua murka kepada kita. Ternyata lewat hadis ini saya simpulkan kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah sangat dekat, ada di bibir ayah ibu kita. Tapi kenapa kita mencari kunci yang jauh melupakan yang dekat? Kalau orang tua sampai berkata, "Nak, aku ridho kepadamu, nak," langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat aminkan doamu, Allah kabulkan semua cita-cita dan harapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala Allah ta'ala mukhbiran wa amira, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin وتقبل منهم شهداءهم. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أخرج اليهود من أرض فلسطين وزلزلهم زلزالا عظيما ودمرهم تدميرا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.